detik-detik kematian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sakit seumur hidupnya, kecuali penyakit demam atau sakit panas dalam badannya. Maka pada satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit panas ini dan tubuhnya semakin melemah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipapah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan temannya Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu menuju ke masjid. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan khutbah di sana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan seluruh sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa kalian akan selamat ketika kalian berpegang kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang mencintai Al-Quran dan hadis, maka ia akan selamat dan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengikuti hadis, siapa yang mengikuti sunnahku, berarti dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, berarti dia akan bersama-sama denganku di syurganya Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mendengar kalimat ini pun mulai terisak-isak karena ia tahu bahwa inilah detik-detik kepergian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam masjid itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seluruh sahabat-sahabatnya, aku tidak ingin ketika aku nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih ada orang-orang yang aku zolimi dan mereka belum membalas perlakuan burukku semasa di dunia. Maka pada hari ini, siapa yang ingin mengkisosku silahkan. Mungkin saja selama aku berada di dunia ini, aku pernah menyakiti kalian. Semua orang tentu saja tidak ada yang tunjuk tangan. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat lembut dan pengasih bagi setiap umatnya. Namun, ada satu orang yang pada akhirnya tunjuk tangan dan mengatakan, aku wahai Rasul, aku wahai Rasul yang pernah engkau sakiti semasa ini wahai Rasul. Kau mungkin tidak ingat bahwa dulu dalam perang Badar wahai Rasul, kau pernah mencambukku, dengan tongkat kau memukulku. Mungkin engkau tidak sengaja tapi itu sangat menyakiti badanku wahai Rasul. Dan pada hari ini aku ingin membalas perbuatanmu itu. Seluruh sahabat kaget dan mereka berdiri dan mengatakan, wahai Ukasyah, Ukasyah, kenapa engkau berani berkata seperti itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit parah, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang seperti itu, kau masih juga berani berkata seperti itu. Kalau begitu pukul saja kami, kata Abu Bakar. Kalau begitu cambuk saja kami, kata Umar. Kalau begitu lakukan saja pada kami, kata Ali dan seluruh sahabat-sahabat lainnya. Namun apa kata-kata Ukasyah? Tidak. Aku hanya ingin memukul Rasulullah sebagaimana Rasulullah pernah memukulku, pernah mencambukku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang sangat parau karena pada saat itu beliau sakit demam dan sangat letih dan sangat lemah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, duduklah. Tidak apa-apa. Biarkan ini menjadi kisos bagiku karena aku pernah tidak sengaja memukul Ukasyah. Seluruh sahabat-sahabat pada akhirnya, tidak Rasulullah, tidak mungkin kami membiarkan tubuhmu yang suci ini dipukul oleh Ukasyah. Ukasyah adalah sahabat Rasulullah yang meminta kepada Rasulullah masuk surga tanpa dihisab dan Rasulullah SAW mengatakan itu, mengiyakan itu. Namun Ukasyah berani-beraninya memukul Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah SAW membuat badannya seperti ini dan kemudian pukullah saya wahai Ukasyah. Apa yang dikatakan oleh Ukasyah? Tidak cukup wahai Rasul. Dulu engkau memukulku, dulu engkau mencambukku dalam keadaan aku tidak berpakaian dan itu sangat membekas di dalam bahuku. Maka aku ingin kau juga membuka pakaianmu supaya aku bisa memukul bahumu, supaya aku bisa memukul punggungmu. Semua orang kembali berkata, Ukasyah, betapa kurang ajar sekali. Apa yang kau lakukan kepada Rasulullah SAW? Kemudian Ukasyah tetap bertahan untuk tetap ingin memukul Rasulullah. Rasulullah SAW menenangkan seluruh sahabat-sahabatnya dan memulai membuka baju. Kemudian Rasulullah SAW berkata pada Ukasyah, aku telah membuka bajuku, wahai Ukasyah. Silahkan engkau membalas perlakuanku dulu terhadapku. Maka Ukasyah mulai berjalan mendekati Rasulullah SAW dan mulai diputar-putarkan tombaknya itu dan mulai diputar-putarkan tongkatnya dan cambuknya itu dan hendak memukul Rasulullah SAW. Seluruh orang yang berada di masjid itu mulai menangis dan mengatakan, dasar Ukasyah tidak tahu diri, dasar orang yang tidak punya hati. Rasulullah dalam keadaan seperti itu, kau masih bisa berbuat seperti itu. Namun apa yang terjadi ketika Ukasyah mendekati Rasulullah SAW? Ukasyah melempar tombak itu, Ukasyah melempar
cambuk itu, kemudian Ukasyah langsung memeluk Rasulullah SAW dan mengatakan, tidak mungkin wahai Rasul, tidak mungkin aku melukaimu wahai Rasul. Aku hanya ingin memelukmu wahai Rasul. Aku ingin merasakan kulitmu bersentuhan dengan kulitku wahai Rasul. Aku sangat mencintaimu, tidak mungkin aku melukaimu wahai Rasul. Aku lakukan ini semata-mata karena aku begitu ingin memelukmu, kulit bertemu dengan kulit wahai Rasulullah SAW. Kecintaan Ukasyah pada Rasulullah SAW. Rasul dalam keadaan sangat lemah kembali dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas untuk kembali ke rumahnya. Pada saat itu matahari sudah mulai meninggi. Pintu Rasulullah SAW dikunci dan di dalam Rasulullah SAW sudah terbaring di pangkuannya Aisyah. Ketika itu ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Rasulullah dan Fatimah membuka pintu tersebut dan sang laki-laki tersebut berkata kepada Fatimah, aku ingin bertemu dengan ayahmu. Apa kata Fatimah? Tidak bisa wahai pemuda, ayahku sedang sakit. Fatimah lalu menutup pintu tersebut dan kembali kepada sang ayah. Kata Rasulullah SAW sambil menatap wajah Fatimah seakan-akan wajah itu ingin dikenangnya seumur hidupnya, mengatakan, wahai Fatimah, sesungguhnya yang datang adalah malaikat maut. Malaikat maut hendak mengambil nyawaku pada hari ini. Fatimah sudah tidak tahan lagi dan terseduh-seduh dalam tangisannya. Lalu malaikat maut itu masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat maut, di mana malaikat Jibril? Aku tidak pernah melihat malaikat Jibril selama ini. Di mana dia? Kenapa tidak hadir pada hari ini? Malaikat Jibril pada akhirnya pun datang menemui Rasulullah SAW dan dalam keadaan yang berbaring dan lemah Rasul berkata pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tolong beritahu kepadaku apa hakku, apa yang akan aku dapatkan. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Wahai kekasih Allah, ketahuilah bahwa seluruh malaikat telah menunggumu di pintu-pintu langit, wahai Rasul. Ketahuilah bahwa surga, pintu-pintu surga telah dibukakan untukmu, wahai Rasul. Tapi apa jawaban Rasul? Lalu bagaimana dengan umatku? Ketika aku pergi nanti bagaimana dengan umatku, kata Rasul. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, siapa yang mencintaimu, siapa yang mengikuti sunnahmu akan bersama denganmu di surga Allah, wahai Rasulullah. Kemudian yang terjadi adalah malaikat Israel mulai mengambil nyawa Rasulullah perlahan-lahan dari kakinya, perlahan-lahan ditariknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai malaikat maut, dahsyatnya sakaratul maut ini. Sakit sekali sakaratul maut ini. Kalau aku tahu rasanya seperti ini, tolong timpakan seluruh rasa sakit sakaratul maut seluruh umatku kepadaku, wahai malaikat maut. Aku tidak ingin mereka merasakan kesakitan yang amat dahsyat seperti ini. Ketika dalam keadaan seperti itu, malaikat Jibril memalingkan mukanya dan Rasulullah SAW berkata pada malaikat Jibril lagi, malaikat Jibril, apakah engkau tidak mau melihatku? Jijikkah engkau melihatku sampai engkau memalingkan wajahmu, tidak mau menghadapku? Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Wahai kekasih Allah, tidak ada orang yang mampu melihat wajah kekasih Allah dalam keadaan sakit seperti ini. Tidak akan ada orang yang rela melihat wajah kekasih Allah dalam keadaan yang hendak mati seperti ini. Aku tidak sanggup untuk melihatmu, wahai Rasul. Maka Rasul dengan keadaan yang sangat lemah, yang sangat letih, mulai memanggil Ali bin Abi Thalib dan berbisik-bisik kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, tolong sampaikan kepada seluruh umatku, peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang miskin. Dalam keadaan mulai satu persatu nafas Rasulullah SAW tersengal-sengal dan seluruh orang sudah mulai menangis, Rasulullah berbisik dengan lemah, umati, 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 umati. Rasulullah SAW memikirkan keadaan kita, keadaan umatnya sepeninggalan Rasulullah SAW. Apakah taat kepada Allah atau maksiat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di detik-detik kematian Rasulullah menaikkan satu telunjuknya, kemudian mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan pada saat itu juga terpejamlah matanya di pangkuan Aisyah. Seluruh orang menangis dan kemudian kabar matinya Rasulullah SAW mulai tersiar di seluruh penduduk Madinah. Dan semua orang menangis terseduh-seduh, tersayat hati mereka karena kepeninggalan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendengar kisah ini pun mulai mengambil pedangnya dan mengacungkan pedangnya dengan perasaan marah. Ia mengatakan, siapapun yang mengatakan Rasulullah mati akan aku
penggal lehernya. Siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat akan aku bunuh dia. Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya kembali bertemu dengan Allah. Setelah itu kembali lagi bertemu dengan kita. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa saja yang bertemu dengan Allah. Setelah itu kembali lagi pada umatnya. Jangan sekali-kali kalian mengatakan Rasulullah mati. Begitu kata Umar. Umar begitu terpukul dengan kematian Rasulullah SAW sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan Umar dan mengatakan, wahai Umar, tidak begitu Umar. Kalau engkau menyembah Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa dia adalah seorang manusia biasa yang pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika engkau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu maha abadi, Allah itu tidak pernah mati, maka sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah bagaimana detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Kita mengaku mencintai Rasulullah, maka apa bentuk aplikasimu dalam mencintai Rasulullah? Perkataanmu, salawatmu, dan tindak tandukmu untuk mengikuti sunnah Rasulullah adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Kita mengaku rindu pada Rasul. Tentu pada satu hari kita ingin berkumpul pada Rasul di syurganya Allah. Mudah-mudahan kisah kematian Rasulullah ini menjadi satu pembelajaran bagi kita untuk senantiasa ingat mati. Dan secerdas-cerdas orang, kata Rasulullah, adalah mempersiapkan perbekalan untuk menyambut kematian kita, untuk pada akhirnya bertemu dengan Allah sang kekasih abadi dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.